Tapi kenapa enggak mau wifi-nya ini? Welcome back. Pasangkan ki efek bang. Supaya cantik-cantik muka tadi situ. Nggak usah Pi, ini tidak nyala. Repot beres-beres. Mumpung masih ada. Jadi udah nikah. Undang udah. Sini kita lihat ya. Ya. Udah dipakai kan? Selamat bergabungnya. Tanya-tanya kapan dulu? Udah dipakai kan 3 efek. Udah boleh ganti ya di atasnya kalau Nanti kita efekin. kalau jangan efek bilang itu tidak bisa. Oh iya. Dah yuk. Oke, halo selamat sore teman-teman semua. Jumpa lagi saya Latif dan ditemani juga sama kakak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Sinta. Oke, teman-teman, jumpa lagi kita mau bincang-bincang terkait dengan BPJS Kesehatan. Apapun itu, teman-teman yang lagi nonton sekarang boleh banget tanya-tanya seputar BPJS Kesehatan, baik itu administrasi, iuran maupun pelayanan kesehatan. Iya. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau sesuatu yang masih membingungkan seputar BPJS Kesehatan, boleh diketik di kolom komentar apa saja yang teman-teman mau tanyakan. Oke, naik. Oke, lihat suasananya. Halo Kakak Yan. Selamat bergabung Kakak Yan. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, boleh diketik di kolom komentar. Halo Kakak Astriadi. Oke, gimana kabarnya Kakak Sinta hari ini? Pelayanan BPJS Kesehatannya, insight apa saja yang bisa dibagi ke peserta? Baru jangan. Oke, atau gini, saya mau cerita terkait dengan peran saya di BPJS Kesehatan kakak-kakak semuanya. Nah, kakak-kakak, kalau misalnya kakak-kakak sering ke rumah sakit terus nemu pegawai BPJS Kesehatan yang sering mondar-mandir di rumah sakit pakai rompi warna hijau, nah itu salah satu job desk saya sebagai BPJS 1. Nah, tanda-tandanya gimana? Yang pakai rompi warna hijau. Nah, kalau teman-teman lagi di rumah sakit terus bingung masalah administrasi atau masalah pelayanan kesehatan, boleh dihubungi kakak yang ada di rumah sakit yang pakai rompi warna hijau. Itu dari BPJS Kesehatan, namanya BPJS 1 seperti saya. Nah, kalau di rumah sakit tugasnya kita itu mengecek seluruh aspek pelayanan yang ada di rumah sakit, mulai dari pendaftaran rawat jalan, farmasi, rawat inap, maupun tempat-tempat pelayanan lainnya seperti area penunjang medis. Nah, biasanya kalau kita di rumah sakit itu mengecek semuanya, apakah semuanya sudah sesuai dengan ketentuan, misalnya antriannya apakah tidak terlalu lama. Terus yang kedua, apakah tidak ada keluhan masalah iur biaya. Nah, semua itu kita cek kakak-kakak semuanya. Jadi jangan khawatir, kita dari BPJS Kesehatan tetap bersama-sama dengan Vaskes mengawal pelayanan kesehatan. Jadi kalau kakak-kakak di rumah sakit ada keluhan masalah pelayanan, boleh menghubungi BPJS 1 di rumah sakit. Oke, ini sudah ada banyak pertanyaan Kakak Sinta. Boleh dijawab pertanyaannya? Ini. Nah, untuk Kakak Susi Haji Suwardia, Kak, kalau mau turun kelas itu caranya gimana? Jadi untuk perubahan kelas itu boleh langsung datang melapor ke kantor cabang, boleh lewat aplikasi mobile JKN, atau boleh dilaporkan lewat Pandawa di 08118 165 165 di atas ya. Kakak Moses Manaluka mau tanya apakah pemutihan sudah ada. Nah, Kakak Moses, untuk saat ini BPJS Kesehatan masih menunggu info resmi dari pemerintah. Jadi nanti kalau kebijakannya sudah ada akan diinformasikan, dan BPJS Kesehatan masih menunggu keputusan dari Presiden. Iya, betul sekali.
Sama kak kami juga BPJS Kesehatan masih menunggu ya kak info dari pemerintah terkait dengan kebijakan pemutihan itu. Jadi banyak sekali ya kakak Sinta yang bertanya Iya. masalah pemutihan. Terkait pemutihan ya, tadi untuk pemutihan tunggakan itu sudah dijawab dari kakak Latif. Jadi saat ini kami dari BPJS Kesehatan itu tunggu info resmi dulu dari pemerintah. Jadi seperti itu kakak-kakak semuanya yang bertanya masalah pemutihan BPJS Kesehatan, tunggakan BPJS Kesehatan. Nah saat ini kita masih menunggu ini dari pemerintah gimana kebijakannya. Nanti itu semua akan diinformasikan melalui peraturan presiden. Muhammad Aco, assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Siapa tahu kakak Aco ada yang mau ditanyakan, boleh diketik di kolom komentar. Cheng Hu, BPJS katanya mau penghapusan kelas. Nah sama kakak untuk regulasinya terkait dengan kelas rawat inap standar itu kita masih menunggu peraturan dari pemerintah. Jadi mohon bersabar kakak-kakak semuanya terkait dengan kebijakan tersebut. Harapannya semoga kebijakan tersebut semakin meningkatkan kualitas pelayanan kita. Nah untuk kakak Muhammad Aco ya, kak BPJS Mandiri bisa pindah ke BPJS pemerintah. Ya bisa sekali, tapi untuk jika memiliki tunggakan itu wajib dilunasi dulu ya. Kalau mau dialihkan ke pemerintah itu silahkan melapor ke dinas sosial ataupun ke dinas kesehatan. Apakah semua jenis BPJS bisa pindah fasilitas kesehatan? Jelas bisa dong. Bisa. Bisa. Jadi kakak Alka jawabannya bisa. Namun kalau untuk beberapa segmen peserta misalnya TNI Polri itu harus ada surat pengantar dulu dari kesatuannya kak. Iya betul sekali. Kakak Agustin, BPJS Tenaga Kerja apa bisa dipakai untuk berobat? Nah kalau untuk BPJS Ketenaga Kerjaan sendiri kakak Agustin setahu saya itu untuk perlindungan kecelakaan kerja. Iya. Tapi kalau misalnya yang kakak Agustin maksud itu BPJS Kesehatan yang terdaftar sebagai tanggungan tempat kerja itu boleh kak, boleh dijamin untuk pengobatannya. Cintanya kalau bikin BPJS Kerjaan di luar negeri. Oke, kalau pengalihan BPJS Mandiri ke pemerintah bisa nggak? Karena BPJS ku nunggak banyak tapi nggak mampu bayar. Kakak Hirdayanti, kakak, kalau untuk pengalihan BPJS Mandiri ke pemerintah itu boleh kak? Boleh. Iya boleh. Tapi terkait untuk tunggakannya itu silahkan dilunasi. Tapi kalau misalnya sudah nggak mampu bayar, itu kami dari BPJS Kesehatan punya program Namanya cicil program rehab yang Iya. ini kak, tulisan Rehab. program rehab. Ya, rencana pembayaran bertahap. Jadi kalau berat kakak Hirdayanti berat untuk melakukan pelunasan sekaligus, boleh dilakukan rehab untuk dicicil terlebih dahulu sisa tunggakannya. Sambil kakak Hirdayanti laporkan ke kelurahan atau kantor desa atau ke dinas sosial setempat. Karena untuk pengalihan BPJS menjadi tanggung pemerintah itu menjadi kewenangan dari pemerintah. Iya, kemudian untuk pendaftaran program rehab itu dapat dilakukan di aplikasi Mobile JKN atau boleh langsung didaftarkan di kantor cabang setempat. Ya, jadi kalau kakak bingung Atau terdekat. pakai BPJS, pakai Mobile JKN untuk daftar rehab, boleh berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dari tempatnya kakak tinggal sekarang. Iya, nah kemudian untuk lama menyicilnya itu minimal 2 bulan, maksimal 12 bulan. Jadi kalau untuk cicilnya itu boleh kak. Jadi kita ada ada keringanan untuk pelunasan tunggakannya. Kalau berat dilakukan sekaligus boleh dicicil. Iya. Sambil diusulkan ke pemerintah untuk dialihkan ke tanggungan. Iya. Nah, kemudian untuk kakak sini gimana mau mengaktifkan kembali BPJS pemerintah? Nah, kalau untuk pengaktifan ke BPJS pemerintah itu masing-masing daerah beda-beda ya. Jadi untuk pelaporannya itu silahkan melapor ke kantor dinas sosial maupun ke dinas kesehatan. Oke, kakak sini gimana mau mengaktifkan kembali BPJS? Oke, sudah tadi dijawab. Kakak Asriadim,
Kakak, apa bisa BPJS pemerintah dialihkan ke tanggungan BPJS penerima upah? Boleh, boleh Kak. Iya, boleh. Boleh, dan itu merupakan hak setiap pekerja ya Kakak untuk ditanggung oleh pemberi kerjanya. Jadi setiap pekerja berhak untuk mendapatkan tanggungan jaminan kesehatan dari tempat kerjanya. Iya. Meskipun sekarang Kakak terdaftar sebagai tanggungan pemerintah. Jadi itu bisa dialihkan karena itu Kayaknya haknya dia Kakak. ini yang tanggungan angkelnya. Oh iya, Penambahan anggota keluarga. penambahan Iya. anggota keluarga. Jadi untuk pelaporannya itu langsung melapor ke kantor cabang terdekat atau boleh dilaporkan lewat Pandawa, ya. Kemudian nanti pilih administrasi, kemudian nanti penambahan anggota keluarga. Users 6101, maaf Bang, mau nanya, saya punya KIS sudah mati, sudah 1 tahun. Mungkin Kakak mau bertanya gimana untuk mengaktifkannya kembali. Iya. Nah, kalau untuk mengaktifkan kembali itu ada 2 caranya Kak. Yang pertama dialihkan ke Mandiri, atau yang kedua dilaporkan lagi ke pemerintah untuk diaktifkan sebagai penerima bantuan iuran. Iya, betul sekali. Nah, ini untuk Kakak Lia. Halo Kak, mau nanya cara menambahkan anak ke BPJS itu gimana ya? Nah, untuk penambahan anggota keluarga itu boleh dilaporkan ke kantor BPJS terdekat atau boleh dilaporkan lewat Pandawa. Nah, nanti di Pandawa itu pilih yang administrasi, kemudian penambahan anggota keluarga. Oke, Kakak yang mana tadi? Komite BPJS, Kakak bagaimana cara? Kakak Sabil, Iya. Kak, gimana caranya daftar Mobile JKN? Nomor sama emailnya sudah ganti. Oh ya, Kakak Sabil mungkin sebelumnya sudah pernah registrasi akun Kakak Sinta. Iya. Jadi sekarang akunnya sudah logout dan nomor HP serta email yang digunakan itu Sudah tidak aktif. Iya. Nah, gimana solusinya Kak Sinta kalau masalahnya seperti ini? Nah, kalau untuk perubahan nomor handphone dan email, itu boleh dilaporkan ke kantor cabang terdekat, melapor ke BPJS, kemudian boleh juga dilaporkan lewat Pandawa ya. Pandawa itu pelayanan administrasi lewat WhatsApp. Oke, jadi kakak-kakak yang punya kendala di Mobile JKN, entah itu email atau nomor HP-nya yang sudah tidak aktif, itu bisa diubah datanya Kak. Perubahan datanya itu kalau kakak misalnya tidak sempat ke kantor BPJS terdekat, Iya. boleh dilaporkan melalui layanan WA Pandawa. Iya, pelayanan Jadi administrasi pilih lewat WhatsApp. administrasi. Iya. Toko elu Kak, kalau mau ikut tanggungan suami gimana Kak Sinta caranya? Nah, kalau untuk ikut tanggungan suami, nah itu sama saja Kak, itu penambahan anggota keluarga ya. Jadi pelaporannya boleh ke kantor cabang terdekat, nanti dibantu untuk proses penambahan anggota keluarganya. Nah, kemudian boleh juga dilaporkan lewat Pandawa kalau kakak tidak mau mengantri di kantor BPJS. Betul. Jadi kita memudahkan Kak, kalau misalnya kakak tidak sempat ke kantor, boleh melalui layanan WA Pandawa. Terus kakak Liju, cara daftar BPJS Kesehatan gimana ya Kak? Iya. Nah kalau untuk daftar BPJS gimana caranya Kak Sinta? Nah, untuk cara daftar BPJS Kesehatan, ini mau daftar BPJS apa dulu Kak? Kalau misalnya mandiri Kakak Sinta gimana Ya, caranya? Jadi kalau daftar mandiri itu boleh dialihkan lewat aplikasi Mobile JKN, kemudian boleh didaftar lewat Pandawa, atau boleh langsung datang ke kantor cabang terdekat. Nah. Ya, kemudian untuk berkas-berkasnya kalau datang ke kantor cabang itu silahkan lengkapi berkasnya KTP, kartu keluarga, buku tabungan dengan materai 10.000. Oke, jadi seperti itu Kakak kalau mau daftar BPJS segmen mandiri. BPJS Mandiri dirubah ke KIS, status sekarang sudah tidak kerja. Kakak Mek Yance, kalau sekarang statusnya sudah tidak kerja dan mau dialihkan ke tanggungan pemerintah, mungkin yang KIS yang kakak maksud di sini tanggungan pemerintah itu boleh dilaporkan ke kantor dinas kesehatan atau dinas sosial setempat kakak. Iya. Nah, untuk yang kakak selalu tersenyum, kalau BPJS-nya tanggal lahirnya kebalik, itu gimana caranya? Nah, untuk perubahan data atau tanggal lahir, itu boleh kakak laporkan ke kantor BPJS terdekat atau boleh langsung dilaporkan lewat Pandawa. Untuk nomor Pandawa di atas ya. Yang di atas ini Kak. 118 165 2 kali. Jadi boleh dicatat nomor Pandawanya di sini, Iya. kakak Boleh boleh di-save, Kak.
Kakak Di boleh handphonenya. melaporkan untuk Pandawa itu melayani masalah administrasi, masalah iuran, ataupun masalah pelayanan kesehatan. Mau butuh informasi atau pengaduan boleh juga dilaporkan lewat Pandawa kami. Kakak Siahaan 2. Kakak, saya ada tunggakan 24 bulan untuk dua anggota saya. Mau ikut pemutihan gimana caranya? Kakak Siahaan, untuk saat ini pemutihan itu belum ada. Kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Tapi kalau kakak mau melakukan pelunasan tunggakan, berat melakukan pelunasan sekaligus, boleh melakukan pendaftaran melalui program rehab. Rehab ini kakak itu program pelunasan tunggakan dengan cara dicicil. Iya. Jadi untuk pendaftarannya boleh didaftar di kantor BPJS Kesehatan terdekat atau boleh lewat aplikasi Pandawa. Mobile JKN. Mobile JKN Pandawa. Pandawa. Oke. Saya sudah download aplikasi JKN. Apakah PIN-nya harus diganti terus? Sebenarnya kalau untuk perubahan PIN itu Kak disarankan untuk dilakukan perubahan secara berkala. Tujuannya apa? Untuk keamanan data. Iya, betul sekali. Karena bahaya Kakak kalau datanya itu tersebar ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia sama dengan mobile banking ya Kak? Iya. Iya, betul. Harus selalu di-upgrade kode keamanannya Kak. Kakak, bagaimana dengan poli gigi? Apakah bahan tambalan gigi di puskesmas sama dengan yang ada di rumah sakit? Harusnya sih sama ya Kak, tergantung dengan kebutuhan masing-masing peserta. Kak Andri Kurniawan, Kak gimana kalau udah nggak kerja yang ditanggung BPJS? Apakah harus bayar mandiri? Kakak Andri Kurniawan, kalau sekarang statusnya sudah tidak bekerja dan mau mengaktifkan kembali BPJS-nya, itu pilihannya ada dua. Iya, betul. Boleh daftar mandiri atau boleh diusulkan ke pemerintah. Boleh Kak. Kalau mau daftar mandiri, boleh dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan, boleh juga melalui layanan WA Pandawa. Iya. Kalau mau daftar tanggungan pemerintah, boleh dilaporkan ke Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial setempat. Nah untuk Kakak Widya, Kak saya mau bertanya, BPJS saya hilang dan tunggakan dan saya sudah tidak mampu bayar. Nah terkait untuk tunggakan itu masih ada kewajiban ya, itu akan melekat terus. Terkait untuk itu Kakak boleh melakukan program cicil. Nah, ya? Kakak Widya kalau berat melakukan pelunasan sekaligus, boleh dicicil tunggakannya kok Kak. Iya, Tenang. bisa dicicil. Jadi Maksimal 12 bulan. Jadi ya, maksimal 12 bulan. ya Kakak Widya boleh mencicil itu selama maksimal 1 tahun Kak. Jadi kalau Kakak Widya sekarang mau mengaktifkan kembali BPJS Kesehatannya, sisa tunggakannya mau dibayar, itu boleh dilakukan program cicil. Iya. Nah, tapi nanti kartunya aktif setelah cicilannya lunas. Ya, tapi kalau misalnya kakak sudah tidak sanggup untuk bayar, boleh dilaporkan ke pemerintah Kak, Iya. untuk diusulkan menjadi tanggungan pemerintah. Iya, boleh dilapor ke dinas sosial ataupun dinas kesehatan. Nah, kemudian kalau untuk kartu, saat ini sudah tidak ada lagi pencetakan kartu Kakak. Jadi kalau mau untuk kartunya itu boleh di-download dari aplikasi Mobile JKN. Jadi kartunya itu secara digital. Jadi kalau kartunya sudah hilang, tidak masalah Kak, tenang. Nah, Iya. kalau kartunya hilang, terus kakak mau berobat, boleh pakai KTP atau KK. Betul sekali. Nah, tenang, kalau untuk kartu sekarang sudah tidak wajib lagi diminta di Vaskes. Iya. Dari perusahaan ke mandiri bisa by aplikasi enggak Kak? Caca Properti. Nah, pertanyaan sekarang kakak Caca masih aktif bekerja atau tidak? Kalau sudah tidak aktif bekerja, apakah boleh Kak Sinta dialihkan boleh. melalui Mobile JKN? Boleh langsung di aplikasi Mobile JKN. Kak Caca jawabannya boleh Kak, melalui aplikasi. Untuk kakak sering-sering live ya, biar kita tahu info-info. Oh pasti dong Kak, pantengin terus ya TikTok kami di Makanja Paloko, kalau perlu di follow. Kakak Ya, pilih setiap hari jangan lupa, Kamis. ya, jadi kami live itu di jam 4 sore setiap hari Kamis. Jam 4 atau setengah 5 lah Kak. Biasanya kalau kita ada kesibukan Agenda, ya. agenda mendesak, kadang tertunda sampai 30 menit biasanya. Iya, 30 menit. Jangan lupa follow ya Kak.
Kakak Widya bisa pindah ke gratis, bisa diusulkan Kak, sembari dilakukan mencicil tunggakan ya Kak. Iya. Boleh diusulkan ke pemerintah. Program Pak Prabowo, Kakak One Piece, gimana program Pak Prabowo penghapusan penunggakan BPJS gimana itu? Untuk sekarang kebijakannya itu kita masih menunggu dari BPJS Kesehatan, masih menunggu info dari pemerintah, kebijakan dari pemerintah melalui peraturan presiden. Jadi mohon bersabar, kita sama-sama menunggu. Kakak ikan asin ajo BPJS berjenjang ribet Kak, sumpah. Sebenarnya tujuannya untuk berjenjang Kakak itu karena setiap tingkatan Vaskes itu ada kompetensinya masing-masing. Jadi kenapa berjenjang? Kalau misalnya Kakak flu ringan, itu kan kompetensi dari dokter umum. Jadi Kakak tidak perlu langsung ke spesialis Kakak Sinta. Nah maksud rujukan berjenjang seperti itu Kakak. Jadi bukan mempermudah tetapi meletakkan semuanya sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau Kakak flu ringan tidak perlu tuh ke spesialis antri di rumah sakit lama-lama, boleh langsung ke puskesmas atau ke dokter keluarganya Kakak. Jadi maksudnya seperti itu loh Kakak. Karena kalau semua langsung ke rumah sakit, nanti rumah sakitnya full. Nah itu untuk Makanya efisiensi, efisiensi juga Kakak. Iya. Kakak Gemoy trendy, kalau untuk pembuatan gigi palsu di cover BPJS Kesehatan Kakak, itu kalau untuk pembuatan gigi palsu itu ditanggung BPJS Kesehatan 500.000 per rahang. Nah, untuk Kakak Dini Lelehok, Assalamualaikum, izin nanya Kak, sudah meninggal gimana cara menonaktifkan? Nah, untuk penonaktifan BPJS itu boleh langsung dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau boleh dilaporkan lewat Pandawa ya. Tapi punten Kakak, yang melaporkan itu bukan orangnya ya Kakak, tapi ahli warisnya. Jadi jangan salah paham ya Kakak, yang melaporkan itu bukan pesertanya yang sudah meninggal, tapi ahli warisnya. Jadi kalau keluarganya sudah meninggal boleh dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan. Tapi kalau sudah terlanjur ada tagihannya setelah pesertanya meninggal karena mungkin keluarga ada kesibukan lain jadi lambat melaporkan, tapi iurannya sudah terlanjur terbentuk di bulan itu padahal pesertanya menunggak, Kakak kami sarankan sebaiknya dilaporkan langsung ke BPJS Kesehatan, kantor BPJS supaya iurannya disesuaikan lagi. Nah, ini yang testament. Jawab ya Kak. Yang testament. Kakak testament, Kak mohon info soalnya penghapusan iuran BPJS yang tersebar di TikTok itu betul atau hoax. Kami belum bisa menjawab apakah itu betul karena untuk saat ini kami pun masih menunggu kebijakan dari pemerintah Kakak. Nah, karena yang menentukan nanti kebijakan dari pemerintah pusat itu melalui peraturan presiden. Jadi kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah. Wacana sudah ada memang seperti yang disampaikan oleh kementerian terkait, tapi untuk resminya itu kita masih menunggu keputusan dari presiden melalui peraturan presiden. Kakak Pangemor, Kak mau nanya cara daftarin tetangga saya yang belum punya BPJS Kesehatan gimana? Caranya gampang sekali Kakak, boleh dilaporkan langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Atau kalau tidak mau mengantri ke kantor. Nah, kalau jauh atau tidak mau ngantri di kantor, boleh lewat WA Pandawa Kakak. Iya. WA Pandawa 08118 165 165. Jadi, tapi kalau mau didaftarkan pemerintah itu pengusulannya di kantor kelurahan atau dinas kesehatan, dinas sosial setempat. Iya, betul sekali ya. Kakak Markus, ya gimana caranya Kakak Sinta untuk mengecek saldo saya? Nah, saldo apa nih Kak? Nah, saldo Kakak Markus. Kayaknya ini yang ditanyakan BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, Kakak Markus mungkin yang dimaksud itu kepesertaan jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaannya. Iya.
Nah kalau untuk pengecekan saldonya setahu saya itu bisa lewat aplikasi JMO atau yang lebih pastinya kakak boleh menghubungi BPJS Ketenagakerjaan setempat. Jangan ini. Gimana? Ini. Kakak Adifa boleh nggak lewat mobil JKN kalau pindah kelas ikut kelas suami? Nah ini sebaiknya dilaporkan langsung ke kantor BPJS Kesehatan ya kak kalau Untuk pengecekan data untuk pengecekan data lebih lanjutnya karena kita mau cek kepesertaan kakak sekarang terdaftar sebagai peserta apa, terus palsunya iya. itu terdaftar sebagai peserta apa, nanti dicek. Jadi kami sarankan sebaiknya dilaporkan langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nah, kalau siapa? Andi Wisda, Kak, aku lupa paspor dan nomor telepon sudah nggak aktif buat kirim OTP. Nah, untuk perubahan email dengan nomor handphone itu bisa dilaporkan di kantor BPJS terdekat atau boleh langsung dilaporkan lewat layanan kami di Pandawa 8118 165 165. Jadi kak kalau lupa password itu boleh perubahan nomor HP-nya melalui WA Pandawa. Nggak perlu ribet-ribet ke kantor kak. Iya. Kakak Jonathan Sinaga, kalau maksudnya mungkin kakak Jonathan kalau iurannya sudah menunggak 7 tahun gimana cara ngurusnya? Nah kakak Jonathan, alhamdulillah kalau untuk tunggakan itu pemerintah membatasi maksimal 2 tahun. Plus bulan berjalan. Plus jadi bulan yang berjalan. ditagihkan cuma 25 bulan saja. Jadi tagihannya itu hanya 25 bulan kak atau 2 tahun lebih sebulan. Nah kalau untuk tunggakannya mau dibayarkan gimana caranya? Itu boleh langsung dibayarkan ke Indomaret terdekat atau lewat mobile banking. Tapi kalau berat dilakukan pelunasan sekaligus, boleh dicicil. Cara cicilnya gimana? Boleh lewat mobile JKN atau boleh juga dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kakak Muparina, kakak saya ada WA dari BPJS. Saya punya BPJS yang dari pemerintah, itu benar nggak sih dari BPJS? Nah kalau untuk WA itu kalau sifatnya informasi itu kalau datanya kakak sudah sesuai biasanya itu benar kak. Yang penting kakak bisa cek apakah nomornya itu biasanya sih kalau dari kantor pusatnya BPJS itu WA-nya itu terverifikasi. Jadi ada centang biru atau centang hijaunya kak. Iya, betul. Tapi kalau untuk mengecek datanya secara langsung boleh lewat Pandawa kalau mau memvalidasi lagi. Untuk memastikan kembali. Betul, siapa tahu itu anggota keluarga mungkin atau kakak datanya ganda atau gimana itu bisa dicek lagi di WA Pandawa. Iya. Atau langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Atau kalau bingung boleh langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nanti kita bantu pengecekannya kakak. Kak Desri, cara mencicil gimana? Boleh lewat boleh melalui aplikasi mobile JKN Kak Desri. Atau kalau bingung gimana caranya, itu boleh dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan. Nih mohon maaf ya kakak kalau ada pertanyaan yang tidak terbaca oleh kita karena ini agak menumpuk pertanyaannya. Jadi ada beberapa mohon maaf yang tidak sempat kami baca pertanyaannya. Kakak Novi, apa BPJS bisa digunakan rujukan di rumah sakit luar provinsi kakak? Mungkin maksudnya kakak Novi pelayanannya di luar wilayah. Kalau misalnya kakak vaskesnya itu terdaftar di Jakarta terus kakak ke Makassar, itu boleh dilayani kak di puskesmas di Makassar meskipun sekarang kakak vaskesnya terdaftar di Jakarta. Nah kalau kakak butuh dirujuk ke rumah sakit itu tetap boleh diberikan meskipun kakak vaskesnya ada di Jakarta tapi kakak sekarang ada di Makassar, itu boleh kak dilayani di vaskes terdekat tempat tinggalnya kakak sekarang. Kalaupun mau dirujuk ke luar provinsi
Itu boleh Kak, boleh selama di rumah sakit terdekat itu tidak ada pelayanan yang Kakak butuhkan dan adanya hanya di provinsi di luar itu boleh. Misalnya kalau saya di Palopo mau butuh pelayanan terapi nuklir, itu kan terapi nuklir tidak ada di Sulawesi Selatan. Yang paling dekat itu adanya di Kalimantan atau di Surabaya. Nah itu boleh Kak, langsung dari Palopo dirujuk ke Kalimantan. Karena di Makassar yang paling dekat itu tidak ada kedokteran nuklir. Belum ada sih sebenarnya. Nah untuk Kak Nur Hayati Kak, gimana caranya mau bikin kartunya lagi karena sudah hilang? Ya gimana nih caranya Kak Latif? Nah kalau kartunya sudah hilang gimana caranya dicetak? Kalau kartunya hilang itu tidak perlu khawatir Kak. Kalau mau berobat cukup pakai KTP atau KK. Tapi kalau Kakak mau lihat, mau cek kepesertaannya aktif atau tidak, gampang, boleh lewat aplikasi Mobile JKN. Iya, jadi download aplikasi Mobile JKN ya di atas. Kakak tidak perlu repot-repot bawa ke sana kemari takut kartunya hilang. Itu semua informasinya bisa diakses di Mobile JKN. Kakak Dedi. Kalau kakak yang lupa password terus nomor HP atau emailnya sudah expire atau tidak terpakai, boleh diupdate datanya dulu di WA Pandawa ya Kak. Iya. Nah setelahnya itu pilih lupa kata sandi. Kakak Gemini, ini pertanyaannya itu gimana supaya aktif JKN-nya ya Kak? Ini yang mau didaftarkan siapa Kakak Gemini? Boleh di komen lagi itu apa kendalanya supaya siapa tahu kita bisa bantu jawab, boleh? Sudah kayaknya tadi ini Kak. Dibawa. Ini mohon maaf ya kakak-kakak kalau ada yang terskip pertanyaannya. Ini wow banyak. Kita baca kata saya. Kakak. Kakak Haryati, saya selama ini pakai BPJS pribadi, mungkin yang mandiri maksudnya. Kakak, sekarang saya ditanggung di perusahaan suami. Cara menonaktifkan BPJS-nya gimana yang mandirinya Kakak Sinta? Nah, oh, jadi dia mau alihkan. Sekarang sudah terdaftar sebagai tanggungan suami, dulunya mandiri. Kalau untuk menonaktifkannya itu tidak perlu Kakak. Dia peralihan. Langsung dialihkan saja ke Iya. tanggungan suami. Kemudian jika masih ada tunggakan yang waktu mandiri itu masih wajib dilakukan pelunasan dulu. Ya, kecuali kalau Kakak dulunya sebelum menjadi tanggungan suami ada tunggakan itu masih jadi wajib bayar Kak. Iya, betul sekali. Tapi kalau berat dilakukan pelunasan sekaligus tenang, boleh dicicil kok Kak, tenang. Iya. Info pemutihan Kakak, untuk sekarang pemutihannya kita masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat ya Kakak. Kakak Satriani Satri, apa harus dilunasi dulu baru bisa diaktifkan kembali BPJS-nya? Jawabannya iya Kak, kalau untuk mengaktifkan kepesertaan mandiri itu harus dilunasi terlebih dahulu tunggakannya baru boleh aktif. Tapi kalau misalnya berat dilakukan pelunasan sekaligus itu boleh dicicil. Iya. Cicilnya pun itu boleh sampai 1 tahun Kak. Tapi kepesertaannya nanti itu akan aktif setelah iurannya lunas. Betul sekali. Kak Iis, kalau mau yang gratis boleh dilaporkan ke pemerintah Kakak. Kalau masih ada tunggakan sambil dilaporkan untuk dicicil tunggakannya Kak. Jadi sembari dilaporkan ke pemerintah, dicicil dulu tunggakannya Kakak. Nah, untuk Kakak Ijul, cara daftar BPJS online. Nah, mungkin maksudnya cara mendaftar lewat Pandawa ya? Ya, Ya, cara jadi kami dari daftarnya. BPJS Kesehatan itu punya layanan, kanal layanan tanpa tatap muka. Jadi boleh dihubungi WA Pandawa kami ya jika mau perubahan data, mau daftar mandiri, mau rubah nomor handphone dan email itu semua bisa didaftarkan.
Cuman bedanya dia non tatap muka. Oke, Kakak Ulan, Deva Makeup. Kak mau tanya kalau mau cek terdaftar KIS gimana? Sudah pernah cek lewat mobile JKN tapi nomornya sudah terpakai, itu gimana? Nah, pertanyaan yang pertama, gimana cara cek aktifnya selain pakai mobile JKN? Caranya itu bisa melalui WA Pandawa, Kakak Ulan. Iya. Terus yang kedua, kalau nomor HP-nya itu sudah terpakai, mungkin yang pakai anggota keluarga yang lain, apakah saudara atau orang tua, itu solusinya bisa dilakukan perubahan nomor HP melalui WA Pandawa. Tutup dulu lah ya. Depan. Iya. Say halo dulu. Enggak. Buat konten sih. Kakak Ilham Bayhaki, Kak mohon maaf ini nanya di luar judul boleh nggak? Ya boleh Kak, selama itu terkait dengan BPJS Kesehatan boleh ditanyakan, yang penting jangan tanya Kakak Sinta masih jomblo atau tidak. Emang kenapa katanya? Takut ada yang marah Kak. Kakak Lova, Kak mau tanya, mengubah nama karena nama anak saya habis diubah di kakak itu gimana caranya? Gimana caranya Kak Sinta kalau mau update nama anak? Nah, kalau untuk perubahan nama bayi itu boleh langsung dilaporkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau kalau kakak tidak mau mengantri ke kantor, nah itu boleh lewat WA Pandawa kami. Jadi boleh lewat WA Pandawa Kakak. Kakak Lova kalau misalnya sibuk jaga anak, urus anak, ya, tidak punya waktu untuk ke kantor BPJS, mending lewat WA Pandawa Kak. Nggak perlu ngantri, nggak perlu capek-capek ke kantor. Iya. Oh Kakak Iis, maaf Mas, Ibu mau nanya dulu, Ibu dulu dapat bantuan termasuk kesehatan juga. Nah malah ini Ibu sekarang mungkin statusnya sudah tidak aktif ya Kak. Kakak Iis, kalau status kepesertaan ibunya kakak sekarang itu sudah nonaktif, pilihannya ada dua untuk mengaktifkannya. Pilihan yang pertama ke Mandiri, terus yang kedua ke pemerintah. Yang Mandiri boleh kelas 3 kalau berat. Kelas 3 yurannya itu cuma 35.000. bukan cuma sih, tapi 35.000 per bulan. Per orang. Per orang. Tapi kalau berat untuk bayar per bulan boleh diusulkan kembali ke tanggungan pemerintah. Caranya gimana? Dilaporkan ke kantor desa atau kelurahan, atau boleh langsung ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial. Nah, begitu Kakak Iis. Jadi mumpung belum dibutuhkan sekarang untuk digunakan segera, boleh diurus, boleh beralih ke Mandiri atau ke pemerintah. Iya. Kakak Cheng Ho minta rujukan vaskes tingkat ke-1, apa boleh dalam 1 minggu minta surat rujukannya buat ke 2 dokter? Biasanya sih kita lihat dulu Kakak diagnosanya atau penyakitnya apa. Biasanya itu kalau kakak sudah punya 1 rujukan, terus penyakitnya kakak itu butuh dikonsultasikan ke dokter lain, itu cukup pakai 1 rujukan saja Kak kalau penyakitnya berhubungan. Tapi kalau misal kakak ada juga keluhan di penyakit yang lain di rumah sakit yang berbeda mungkin, kalau sesuai indikasi medis boleh kok Kak. Kakak Set Girls, jangan sedih ya Kakak, bagaimana caranya urus BPJS yang hilang. Jadi Jangan supaya sedih. Kakak tidak set lagi, Ya. kami informasikan kalau BPJS-nya hilang itu boleh pakai KTP atau KK kalau mau berobat. Atau boleh langsung download aplikasi Mobile JKN. Jadi kartunya itu secara digital. Jadi Kakak Set, kalau kartunya hilang boleh pakai aplikasi Mobile JKN, atau kalau mau berobat boleh pakai KTP atau KK.
Kak, kok nomor nicknya sama tapi alamatnya lain. Kakak Neng Nining, mungkin dulu Kakak Nining ada perubahan alamat, tapi di BPJS Kesehatannya belum Itu belum diupdate. dilapor, iya. Nah, itu boleh dilapor. Jadi untuk pelaporannya, untuk perubahan alamat, itu boleh langsung dilapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau boleh langsung di WA kami di Pandawa. Jadi boleh Kakak untuk update alamatnya, kalau mau menyesuaikan boleh melalui WA Pandawa. Mari kita cari kan? Yang mana? Ini. Dan juga sekalian mau coba sih cara penasaran juga kalau mau lihat konten itu bagaimana sih. Iya, di krim katanya kayak gitu. Saya mau ikut link. Paling sih ambil aja. Kakak FH mau tanya, untuk BPJS kelas 1 apakah di cover untuk tindakan operasi pasang revostanting anjuran dokter? Mohon maaf kakak FH, yang revostanting itu boleh diinfo tidak? Itu tindakan untuk penyakit apa, terus itu penyakitnya penyakit apa Kak? Boleh diinfo? Karena saya searching itu revostanting itu saya tidak ketemu. Itu jenis tindakan apa untuk kedokteran? Tapi kalau pasang ring jantung itu tetap dijamin kok Kak. Kalau pasang ring jantung mau itu BPJS-nya kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 itu dijamin selama itu indikasi medis. Ini, pasang gigi implan. Nah, kalau kita sudah urus BPJS secara online, kalau mau mendapat kartunya itu gimana Kak? Nah, saat ini kami sudah tidak ada lagi pencetakan kartu, jadi saat ini kartunya itu secara digital. Kakak boleh download aplikasi Mobil JKN, baik itu di App Store maupun di Play Store. Nanti masukkan data NIK-nya, kemudian untuk nomor handphonenya dimasukkan juga dengan alamat emailnya. Kakak Macan Tidar, Kak kalau mau pindah Paskes, KTP belum pindah bisa tidak? Kalau ini kepesertaannya Kakak peserta mandiri atau tanggungan pemerintah daerah. Iya. Tapi kalaupun tanggungan pemerintah tetap bisa kok Kak, kecuali kalau Kakak mau pindah keluar dari wilayah daerah penanggungnya, itu yang belum bisa. Iya. Tapi kalau mandiri ataupun segmen pemerintah pusat ataupun tempat kerja itu boleh kok Kak. Kakak Arifin bisa bikin BPJS mandiri, BPJS pemerintah enggak? Enggak. Nah, untuk pengurusan BPJS pemerintah itu kakak boleh melapor ke kantor desa atau kelurahan, atau boleh langsung melapor ke dinas kesehatan ataupun ke dinas sosial. Kakak Cheng Ho, tadi mungkin ini masih ada kaitannya dengan pemberian rujukan. Saya di Rumah Sakit Mona Lisa tidak boleh minta rujukan dalam 1 minggu, tidak boleh ke penyakit dalam sama saraf. Ini harus dicek sih Kak, ini kronologinya gimana, penyakitnya, keluhannya penyakit apa saja, terus apakah itu masih berkaitan antara penyakit yang satu dengan yang lainnya. Tapi kalau mau lebih mudahnya kami sarankan itu menghubungi petugas pengaduan atau pemberian informasi BPJS di rumah sakit. Nah, cara dapat kontaknya gimana Kakak Cheng Ho? Kalau Kakak Cheng Ho ke rumah sakit, biasanya di dekat loket pendaftaran itu ada poster BPJS 1 tulisannya. Di situ ada foto 2 orang, itu salah satunya pegawai BPJS dan pegawai rumah sakit. Itu Kakak boleh chat nomornya.
itu nomor WA-nya ada. Jadi kakak boleh sampaikan keluhannya, sampaikan seperti ini kronologinya. Nanti teman kami di Rumah Sakit Mona Lisa bantu kakak. Jadi kakak Cheng Ho seperti itu ya kak, supaya nanti teman-teman saya di Rumah Sakit Mona Lisa bisa cek. Jadi boleh di japri WA-nya. Kayaknya sudah minta di ini ya. Langsung aja dibawa. Makasih. Oke, jadi kakak Cheng Ho boleh di kontak-kontak aja BPJS, pegawai BPJS Kesehatan yang ada posternya di rumah sakit. Nah, kalau butuh info lebih lanjut, boleh dipantengin TikTok kami ya. Jadi kami live itu setiap hari Kamis sore di jam 4. Jadi untuk informasi seputar program jaminan kesehatan itu bisa diinformasikan di sini. Jadi kakak-kakak ini kami sudah tidak lama lagi untuk Iya, 4 Wita ya. Kalau di kami itu di 4 Wita. Kalau Kami dari Sulawesi Selatan. kami posisinya di kantor cabang Palopo itu di Sulawesi Selatan sekarang itu sudah pukul 5.20. Jadi kakak-kakak mohon maaf kalau ada komentarnya yang belum sempat kami baca. Nah, ini untuk Kak Gandasari, saya BPJS Mandiri sudah tidak bisa bayar karena suami meninggal, bisa pindah ke negara. Nah, mungkin maksudnya ke PBI ya. Tanggungan pemerintah iya kakak Sinta. Ke tanggungan pemerintah. Jadi terkait untuk jika masih ada tunggakan, itu masih wajib dulu dilakukan pembayaran ya. Jadi harus dilunasi dulu. Kemudian kalau mau dialihkan sebagai tanggungan pemerintah, itu silahkan melapor ke kantor dinas sosial ataupun ke dinas kesehatan terdekat atau setempat. Jadi kakak Gandasari untuk tunggakannya itu tetap menjadi wajib bayar. Iya, betul sekali. Nah, tapi tenang kalau misalnya berat dilakukan pelunasan sekaligus boleh dicicil kak tunggakannya sambil dicicil sambil diusulkan ke pemerintah untuk menjadi tanggungan. Caranya gimana diusulkan kakak Gandasari untuk ke pemerintah itu boleh dilaporkan ke kantor desa atau kelurahan. Boleh juga ke kantor dinas kesehatan atau dinas sosial sesuai dengan alamatnya kakak Gandasari sekarang. Jadi seperti itu kak. Untuk Kak Baik Sauda, Kak dulu pernah kelas 1 tapi pindah ke kelas 3 tapi sekarang mau boleh balik lagi ke kelas 1 bisa nggak? Nah, untuk perubahan kelas itu minimal dulu 1 tahun terdaftar di kelas sebelumnya baru bisa diubah kelasnya. Jawabannya boleh, tapi syaratnya minimal sudah terdaftar di kelas 3 sudah 1 tahun ya kakak Baik. Kakak Siti Latifa, kak boleh cek BPJS saya? Boleh kak, caranya gimana? Caranya boleh kontak kami di nomor WA Pandawa 08118 165 165. Jadi kakak-kakak yang bertanya gimana kalau soal pemutihan, penghapusan tunggakan dan lain-lain, itu jawabannya dari BPJS Kesehatan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Jadi nanti kebijakannya itu bagaimana tergantung dari pemerintah pusat ya kakak. Nanti akan diumumkan oleh kementerian terkait. Iya, karena ini peraturan presiden. Kakak BPJS Mandiri nunggak apa bisa jadi BPJS gratis. Jadi kalau untuk pengusulan BPJS gratis kakak-kakak semuanya itu pelaporannya ke dinas kesehatan atau dinas sosial. Iya. Nah, untuk Kak Nisa, Kak gimana caranya aku pengen punya BPJS kesehatan gratis? Jadi sama seperti sebelumnya kakak. Iya. Untuk anaknya ya, jadi untuk pelaporannya itu silahkan dilapor ke dinas kesehatan ataupun ke dinas sosial. Jadi untuk BPJS gratis itu tidak didaftarkan di kantor BPJS kesehatan ya teman-teman. Kakak gue Swidim, ada apa ini tumben BPJS bertiktokan? Nah, BPJS Kesehatan join TikTok itu supaya kita bisa menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Siapa tahu teman-teman di TikTok itu butuh informasi tapi bingung gimana cara dapat informasinya. Nah, makanya kita live TikTok. Tapi ini bukan live untuk happy-happy ya kakak, tapi tujuan untuk live-nya ini untuk edukasi. Lina Malau, Dinas Kesehatan nomor kontaknya cari di mana kak? Kalau untuk dinas kesehatannya itu masing-masing kabupaten kota itu beda-beda kak. Kalau kebetulan kami di Kota Palopo itu biasanya kami arahkan langsung ke kantornya.
Jadi Kak Latifah yang mau cek BPJS-nya aktif atau tidak itu boleh kami bantu. Tapi datanya jangan dikirim di sini ya Kak, itu data privasinya Kak Latifah. Untuk ceknya boleh kirim ke kami itu melalui WA Pandawa Kakak. Nanti kami bantu cek. Nomor WA Pandawa yang ini loh Kak. Nanti pilih informasi ya, kemudian cek status kepesertaan. Kak Syifa, Kak BPJS anak saya PBI baru sebulan bikin belum diupdate, tapi kenapa nggak aktif di situ tidak ditanggung? Nah biasanya ini karena mungkin dari pemerintah membacanya datanya tidak valid karena statusnya BPJS sementara tapi lambat diupdate. Iya. Tapi kalau Kakak Syifa mau aktifkan kembali status kepesertaan anaknya, boleh dilaporkan lagi ke kantor dinas sosial atau dinas kesehatan. Kakak Deki, gimana caranya pengen nyicil tunggakan? Kalau cicil tunggakan, Kakak Deki boleh daftar program rehab. Lewat mana daftarnya? Itu boleh lewat Mobile JKN. Tapi kalau Kakak Deki bingung gimana pakainya di Mobile JKN, ya boleh langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kakak Abdul, wah nama kita sama Kak. Saya juga namanya Abdul. Untuk pemutihan Kakak Abdul yang BPJS nunggak kapan? Nah kita juga masih nunggu ini Kakak Abdul. Kapan dari pemerintahnya? Jadi kalau untuk pemutihannya itu kita masih menunggu dari Presiden. Jadi mohon bersabar ya Kakak Abdul. Abdul itu biasanya disayang Tuhan. Orang bersabar loh Kak. Ini lagi Kakak Roka, iya saya punya BPJS sudah lama belum aktif, bagaimana cara mengaktifkannya? Nah jadi itu ada dua, mau beralih ke BPJS Mandiri yang dibayar sendiri atau mau beralih ke tanggungan pemerintah. Nah kalau ke Mandiri itu boleh didaftarkan lewat WA Pandawa kami atau boleh langsung datang ke kantor cabang. Kalau mau diaktifkan sebagai tanggungan pemerintah itu silahkan melapor ke dinas kesehatan ataupun ke dinas sosial. Kak Sahila, JKN tidak bisa masuk, gimana caranya? Kalau kendalanya biasa, Mobile JKN itu tidak bisa registrasi, itu karena nomor HP biasanya Kak. Iya. Tapi kalau nomor HP-nya itu sudah tidak aktif, boleh diupdate melalui WA Pandawa. Iya. JKP dan JHT bisa sekalian pencairan Kak, dan apa berkasnya kakak Sidik Butar. Kalau untuk JHT dan lain-lainnya itu mungkin itu program BPJS Ketenagakerjaan. Nah kalau untuk tutorial gimana cara pencairannya itu boleh kontak BPJS Ketenagakerjaan setempat. Kalau lupa PIN Kak Aldiansa gimana caranya? Kalau untuk lupa PIN bisa pilih nanti di verifikasinya. Itu nanti OTP-nya biasanya dikirimkan lewat nomor HP. Iya, tinggal 2 menit lagi ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak mohon maaf yang belum sempat kami baca komentarnya, yang terskip komentarnya. Itu karena berhubung kami sudah tidak lama lagi end live. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, nanti boleh dilaporkan melalui WA Pandawa kakak. Kalau ada info, kakak-kakaknya butuh info. Kalau misalnya ada perubahan data, boleh lewat WA Pandawa juga. Kak, kalau BPJS gratis, jarang dipakai bisa mati nggak? Nah, itu nggak ada hubungannya ya Kak Latif? Jadi kakak Susi, kalau BPJS gratis tanggungan pemerintah, apakah harus dipakai terus-menerus supaya bisa aktif? Jawabannya tidak. Jadi kepesertaannya itu tidak ada hubungannya dengan seberapa sering kakak mengakses pelayanan kesehatan. Justru kalau kakak tidak pernah mengakses layanan kesehatan, justru itu bagus. Artinya kakak sehat. Iya. Mudah-mudahan sehat terus ya Kak. Jadi tidak ada hubungannya Kak. Aman-aman. Abah Senu, benarkah target rawat cuma 3 hari rata-rata? Tidak kok Kak, tidak. Itu tidak benar.
kalaupun kakak dapat yang seperti itu, sembuh tidak sembuh harus pulang 3 hari, kakak boleh info ke kami. Caranya gimana? Boleh lewat WA Pandawa pengaduannya, atau boleh info teman saya yang ada di rumah sakit. Cara tahu nomor HP-nya teman saya yang ada di rumah sakit itu, kakak boleh cek poster yang ditempel di dinding dekat area pendaftaran biasanya. Itu silakan kakak sampaikan di situ, kami bantu konfirmasi. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Latif. Kak, bedanya BPJS sama KIS? Nah, BPJS sama KIS bedanya, kalau BPJS Kesehatan itu lembaga yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Kalau KIS itu nama kartunya, Kartu Ya, Indonesia Sehat. Nah, mungkin banyak teman-teman yang live, mungkin bagi dia itu KIS itu bantuan pemerintah ya. Ya, jadi KIS itu Kartu Indonesia Sehat. Jadi kartunya. Kalau BPJS itu lembaganya. Ya. Jadi JKN itu programnya. Iya. Jadi kalau KIS itu mau itu pemerintah, tanggungan pemerintah, mandiri, PNS, tanggungan tempat kerja, itu semuanya KIS. Kartu Indonesia Sehat. BPJS itu penyelenggaranya. Ya. Berakhir sudahlah live kita hari ini. Jadi mohon maaf ya kakak-kakak yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditindaklanjuti, boleh dilaporkan melalui WA Pandawa. Nanti kami bantu. Nanti untuk pertanyaan yang belum kami jawab hari ini, itu akan kami jawab lagi di minggu depan, hari Kamis. Jadi kami live-nya itu setiap hari Kamis di jam 4 sore Wita ya. Jam 4 waktu Palopo Wita. Iya. Jadi kalau kakak ada yang mau ditanyakan, boleh tunggu live kami setiap hari Kamis. Jam 4 waktu Indonesia Tengah. Iya. Dadah. Dadah kakak-kakak semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya kakak. Selamat sore. Bye bye.